Kali ini kita akan membahas info strategi membuka usaha les privat atau bimbingan belajar mulai dari dasar. Nah, jikalau kita mau melihat video-video lain yang berhubungan, dapat kita lihat linknya di deskripsi dari video ini. Yang pertama harus kita lakukan adalah membuat sesuatu yang unik. Usaha les privat yang akan kita dirikan sebaiknya memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh kompetitor dan pihak sekolah. Misalkan memberikan trik jitu memecahkan soal dengan cepat dan mudah. Hal ini membuat murid lebih pintar dan mengetahui secara mendalam atas sesuatu mata pelajaran yang tak diajarkan sama sekali di sekolah sahabat-sahabat sekalian. Selain itu, dengan menerapkan cara belajar yang menyenangkan, istilah yang sedang populer saat ini yaitu revolusi cara belajar atau learning revolution, sehingga mata pelajaran bisa dipahami dan dikuasai secara baik dan cepat, secara bahagia dan riang gembira tentunya sahabat-sahabat sekalian. Selain itu, bisa juga dengan menggunakan sistem pembelajaran yang berbeda-beda. Kedua, menyediakan les berbagai mata pelajaran. Untuk menimbulkan kesan usaha les privat kita lebih lengkap dan menarik, lebih banyak konsumen, maka kita bisa menyediakan bimbingan belajar berbagai mata pelajaran di sekolah, seperti matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, agama, IPS, IPA, bahasa Inggris, musik, dan lain sebagainya. Namun di awal usaha, bisa saja kita membuka usaha les privat berdasarkan disiplin ilmu yang kita kuasai sahabat-sahabat sekalian. Misalkan kita lulusan sarjana matematika, maka kita bisa menyediakan les privat mata pelajaran matematika. Untuk mendirikan usaha les privat yang menyediakan berbagai les mata pelajaran, maka kita bisa merekrut teman-teman kita yang tertarik untuk mengajar sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka kuasai. Misalkan kita mempunyai banyak teman dengan berbagai disiplin ilmu yang berbeda yang dikuasai, maka kita bisa mengajak mereka bergabung dalam bisnis les privat atau bimbingan belajar kita sebagai tenaga pengajar yang sesuai dengan yang dikuasainya. Misalkan ada teman yang lulusan pendidikan bahasa Inggris, maka bisa mengajar les bahasa Inggris. Jika ada teman yang pandai matematika, maka kita bisa menyuruhnya untuk memberikan pelajaran matematika dan seterusnya sahabat-sahabat sekalian. Jadi, kita bisa menghemat pembiayaan dari bimbingan belajar atau les privat ini dengan pertama sekali yaitu mengajak teman-teman atau relasi yang sudah kita kenal dengan baik, sahabat-sahabat sekalian. Ketiga, menentukan pangsa pasar. Menentukan pangsa pasar yang dididik dari usaha les privat yang akan kita jalankan sangat penting, sahabat-sahabat sekalian. Karena ini akan menentukan sukses tidaknya bisnis bimbingan belajar kita di masa mendatang. Selain itu, untuk memudahkan dalam melakukan promosi usaha les privat, ada berbagai segmen pasar yang bisa kita bidik. Kita bisa mengambil salah satu supaya lebih fokus usaha, seperti usaha les privat anak TK, sekolah dasar, SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Sebenarnya, kita bisa juga mengambil semua segmen pasar yang sudah kita paparkan tadi, yaitu mencakup TK, SD, SMP, dan SMA. Jika kita mempunyai modal yang besar, sebab memerlukan sumber daya manusia yang lumayan banyak sahabat-sahabat sekalian kalau kita membuat bidang studi yang banyak. 4. Mempersiapkan modal usaha. Dalam membuka usaha les privat,
sebaiknya kita harus mempersiapkan biaya modal usaha terlebih dahulu, sahabat-sahabat sekalian. Adapun rincian modal usaha les privat meliputi pembelian satu buah laptop atau komputer, menyewa lokasi usaha yang strategis, gaji karyawan, bagian administrasi, gaji pengajar privat les, dan lain-lain yang mungkin biaya tak terduga, sahabat-sahabat sekalian. 5. Mempersiapkan lokasi usaha. Kita bisa saja membuka les privat di dalam rumah asalkan letak rumah kita berada di tempat strategis, sahabat-sahabat sekalian, seperti di pinggir jalan yang ramai oleh lalu lintas manusia, dekat pusat pendidikan, sekolah, dan lain-lain. Cara membuka usaha les privat bahasa Inggris atau mata pelajaran lain atau bimbel sendiri di rumah sangat mudah. Kita tinggal mempersiapkan modal usaha beserta tenaga pengajar yang profesional. Namun, jika kita ingin usaha les privat lebih cepat sukses dan berkembang dibandingkan cara membuka bimbel rumahan, maka kita bisa membangun lokasi usaha les privat yang lebih besar ruangannya dengan fasilitas yang lengkap di tempat strategis dekat sekolah, sahabat-sahabat sekalian. Ruangan les privat harus kita pastikan berisi hiasan-hiasan yang mampu meningkatkan semangat belajar para siswa-siswi kita tentunya, sahabat-sahabat sekalian. 6. Memperluas pangsa pasar. Jika kita berhasil menjalankan usaha les privat, maka jangan kita cepat berpuas diri. Sebaiknya kita bisa meningkatkan omset usaha les privat dengan cara memperluas pangsa pasar. Kita bisa membuka usaha les privat di daerah lain atau membuka cabang baru, sahabat-sahabat sekalian. Kita cukup merekrut saja tenaga pengajar yang tertarik untuk mengajar dari kalangan teman-teman kita untuk membantu mengembangkan bisnis les privat yang telah kita jalankan secara menguntungkan. Kita menawarkan kepada mereka gaji yang sangat menarik atau sistem kerja sama bagi hasil, sahabat-sahabat sekalian. 7. Memenangkan persaingan dan manajemen les privat. Salah satu cara memenangkan persaingan bisnis les privat adalah pelayanan yang baik, gencar melakukan promosi, dan melakukan manajemen les privat secara baik dan efektif. Melihat persaingan usaha les privat yang sangat ketat saat ini membuat kita harus benar-benar memiliki ide bisnis kreatif dalam memenangkan persaingan usaha, sahabat-sahabat sekalian. Ada banyak kompetitor dalam bisnis bimbel les privat, baik berlaba maupun brand mandiri. 8. Kita harus memiliki sikap mental dan pantang menyerah. Usaha les privat kita akan sia-sia jika kita tidak memiliki sikap mental yang baik dan pantang menyerah, sahabat-sahabat sekalian. Sebab akan banyak kendala dan hambatan yang pastinya akan kita temui selama menjalani usaha les privat. Selama kita berpikir positif, mental yang baik, ulet, dan pantang menyerah, maka usaha bimbel les privat kita akan berjalan baik dan menguntungkan, sahabat-sahabat sekalian. 9. Melakukan promosi. Langkah ini sangat penting untuk mengenalkan usaha les privat kita kepada masyarakat umum, sehingga mendapatkan sebanyak mungkin konsumen, sahabat-sahabat sekalian. Ada cara promosi usaha les privat yang bisa kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, potongan harga atau diskon yang menarik. Selanjutnya, kita bisa dengan memberikan garansi.
Berikutnya, dengan promosi dari mulut ke mulut. Memulai promosi usaha les privat kepada sanak kerabat, teman, tetangga, rekan kerja, dan kenalan. Kita meminta mereka untuk mempromosikan usaha les privat kita dari mulut ke mulut. Apalagi jika kita memulai bisnis les privat secara mandiri atau bukan waralaba. Untuk menciptakan promosi usaha les privat yang otomatis dan gratis berupa promosi dari mulut ke mulut, tentu saja usaha les privat kita harus memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan konsumen sahabat-sahabat sekalian. Seperti cara mengajar yang baik dan menyenangkan dengan penuh gembira, tenaga pengajar yang ahli, terampil, dan murah senyum, serta bersahabat, sehingga mereka merekomendasikan kepada orang-orang di sekitarnya. Berikutnya, promosi door to door. Kita menawarkan jasa les privat langsung kepada konsumen dengan bertatapan muka langsung. Selanjutnya, promosi online. Kita bisa memanfaatkan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, blog, website, Twitter, dan lain sebagainya untuk mengenalkan bisnis les privat kita kepada masyarakat umum, sahabat-sahabat sekalian. Berikutnya yaitu dengan promosi offline. Untuk melakukan promosi offline bisa menggunakan cara pembagian brosur ke setiap sekolah, mengadakan les privat secara gratis pada hari pertama, memasang reklame, spanduk, dan lain sebagainya, sahabat-sahabat sekalian. Jika kita ingin mengetahui info-info spesifik tentang jenis bisnis baru yang baru kita bahas, link videonya dapat kita lihat di deskripsi dari video ini, sahabat-sahabat sekalian.